Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Andre Gunawan Sianipar. Saya dari kelompok KKM 28 Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Di sini saya akan memberikan sedikit edukasi nih untuk teman-teman, terutama teman-teman pengguna aktif sosial media, yang akan membahas hari ini tentang media hoax yang bertebaran di media sosial di tengah pandemi COVID-19. Seperti ketahui, sudah banyak berita-berita yang bertebaran di tengah pandemi COVID-19. Sudah banyak berita-berita yang mengandung berita positif, atau berita negatif, atau berita yang mengandung propaganda. Banyak berita-berita yang bertebaran, berita-berita hoax, berita-berita yang mencoba membuat opini yang negatif terkait COVID-19 dan berita-berita kondisi sosial lainnya. Langsung saja, untuk pembahasan pertama, saya akan menjelaskan secara komprehensif, jelas dan lugas tentang semua pembahasan hari ini yang bertemakan tentang hoax. Oke, langsung ke pembahasan pertama, yaitu media. Seperti kita ketahui, media dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sarana informasi atau komunikasi yang terdiri atas dua macam, tertulis dan tidak tertulis. Tidak tertulisnya, seperti kita ketahui, ada pamflet, ada poster, ada artikel, ada tulisan-tulisan lainnya yang mengandung berita informatif up to date hari ini atau yang sudah terjadi masa lampau. Yang kedua, tidak tertulis. Tidak tertulis di sini yaitu seperti televisi, radio, atau video-video elektronik yang lainnya untuk mengetahui seperti apa berita hari ini atau seperti apa pembahasan hari ini yang sedang hangat-hangatnya. Untuk pembahasan tentang media. Selanjutnya, pembahasan tentang hoax. Apa itu hoax? Hoax dalam KBBI adalah berita bohong atau informasi yang direkayasa untuk menutupi informasi yang sebenar-benarnya. Adapun tujuan hoax di sini yaitu membuat opini publik, membuat persepsi baru, membuat narasi-narasi baru yang dimana narasi-narasi itu menimbulkan polemik besar. Seperti jenis-jenis hoax ada 6 macam. Yang pertama, fake news atau berita bohong. Yang kedua adalah clickbait atau tautan jebakan. Yang ketiga, confirmation bias atau informasi bias. Yang keempat, miscommunication atau miskomunikasi. Yang kelima, ada satir, yaitu kata-kata yang mengandung ejekan, hinaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah propaganda atau berita yang mencoba menghasut kita untuk mengikuti aliran atau berita atau konsep yang sudah dibuat oleh pihak yang sudah membuat berita tersebut. Selanjutnya, jika kita merujuk kepada undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, baik itu Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik nomor 11 tahun 2008 dan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jika kita merujuk pada Undang-Undang ITE pasal 45A ayat 1 berbunyi, setiap orang yang sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan dapat dipidana penjara 6 bulan dan denda paling besar yaitu 1 miliar di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Jika kita merujuk kepada Undang-Undang Pers, Undang-Undang Pers di sini dijelaskan bahwasanya media hari ini harus memberikan berita yang demokratik, berita yang sesuai dengan keadaan objektivitas pada berita itu. Tidak ada unsur kebohongan, tidak ada unsur manipulatif, dan tidak ada unsur propaganda yang mengandung unsur negatif. Di sini peran media dalam Undang-Undang Pers
cukup digaungkan. Karena media dalam undang-undang pers harus menjelaskan, harus mensiarkan berita independen, berita terpercaya, dan berita yang dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat itu sendiri. Dan juga konten-konten hoax atau macam-macam hoax itu sudah ada jenis-jenisnya, sudah ada macam-macamnya. Yang pertama itu ada satir. Satir adalah sindiran yang berujung kepada ejekan atau bahasa-bahasa yang tidak sopan atau bahasa-bahasa kasar yang terjadi di dalam sosial media. Sering kita lihat, sering kita dengar bahwasanya kebanyakan dari satir tersebut dilakukan di sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, yang tidak lain dan tidak bukan itu untuk mengejek, untuk menyindir orang, dan konten atau tindakan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena kebanyakan daripada orang-orang yang membuat satir ini melakukan satir dengan cara memakai profil yang manipulatif atau profil yang sebenarnya bukan profil dia, tetapi dia pergunakan untuk hal-hal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, konten yang menyesatkan. Nah, konten yang menyesatkan itu adalah konten yang mencoba membuat supaya konten ini dapat diterima oleh masyarakat, padahal konten ini menyesatkan dan tidak boleh dipergunakan dan tidak boleh dilakukan dan tidak boleh diterapkan dalam masyarakat itu sendiri. Seperti contoh, pada tahun 2010, 2011, 2012, banyaknya masyarakat, banyaknya orang yang mengira-ngira dia adalah nabi. Ini kan adalah berita yang menyesatkan, yang seolah-olah kita percaya dan kita menyembah atau kita mendewakan orang tersebut. Ini kan sangat tidak dipertanggungjawabkan dan sangat membuat cemas serta membuat kebingungan dari masyarakat itu sendiri, mengapa ada konten tersebut, untuk apa dan apa manfaatnya untuk masyarakat dan apa keuntungan yang mereka dapatkan untuk melakukan konten tersebut. Selanjutnya, informasi salah konteks. Nah, informasi salah konteks di sini yang dimana judul pada artikel atau judul pada berita itu tidak sesuai dengan apa isi dari berita itu sendiri. Sebagai contoh, berita tentang kasus positif hari ini, tetapi isinya bukan tentang positif hari ini, tetapi justru malah berita-berita corona yang bertebaran di wilayah A, wilayah B, wilayah C. Ini kan justru tidak berkesinambungan, tidak ada kaitannya dengan judul dan isinya itu sendiri. Selanjutnya adalah false connection atau salah koneksi. Ini lebih merujuk kepada reporter atau jurnalis tersebut yang memberitakan berita tersebut. Ada pula jurnalis atau reporter yang memberitakan berita tentang kondisi sosial, tetapi saat penulisannya dan disebarkan kepada masyarakat itu berbeda. Nah, ini masuknya kepada false connection atau salah koneksi. Selanjutnya adalah imposter content atau konten tiruan. Nah, di sosial media itu sudah banyak sekali konten-konten tiruan berbagai macam media sosial, yaitu dari Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Hari ini YouTube banyak sekali video-video yang sudah ada sebetulnya, tetapi di-download lagi dan dipublikasikan lagi kepada publik. Artinya dia menjiplak dari karya orang yang padahal sudah dibuat sejak tempo dulu dan dikembalikan lagi dan dibuatkan lagi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Ini kan sangat tidak dipertanggungjawabkan. Dan banyak juga caption-caption atau pamflet-pamflet atau poster-poster yang sebetulnya sudah dibuat oleh media cetak, oleh orang yang sudah lebih dulu dibuat, tetapi dikirim kembali dengan tidak mencantumkan asal dari poster atau berita tersebut. Ini kan masuknya kepada berita tiruan atau imposter content. Selanjutnya adalah konten palsu. Nah, konten palsu di sini seluruh konsep yang ada, seluruh berita yang sudah dibangun, seluruh narasi yang sudah ada di artikel tersebut semuanya bohong. Dari judul,
poster, dan narasi yang ada di berita tersebut tidak ada unsur kebenaran, yaitu hanya mengandung unsur kebohongan yang membuat publik cemas dan seakan-akan tergiring opininya untuk melakukan hal tersebut. Selanjutnya yang terakhir adalah manipulatif konten, yaitu konten manipulasi. Nah, konten manipulasi adalah hal yang sudah sepatutnya benar, hal yang sudah disiarkan oleh jurnalis atau reporter yang sudah menulis berita tersebut, digiring opininya untuk menjadi narasi yang baru atau narasi-narasi yang istilahnya itu melawan daripada narasi yang baru tersebut. Artinya begini, narasi yang sudah dibangun dan narasi itu positif dan dapat diterima oleh masyarakat, itu diubah kepada narasi yang seolah-olah berita itu adalah berita yang bohong atau berita yang menyesatkan. Seperti itu. Dan juga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang penanganan situs negatif. Nah, di sini kan sudah banyak undang-undang yang mengarah kepada media. Atau bisa disebut juga dengan undang-undang atau hukum positif, hukum yang berlaku saat ini. Dan juga ada asas fiksi hukum, di mana masyarakat tahu hukum, masyarakat itu mengerti hukum. Jadi secara tidak langsung, seluruh tindakan yang sudah dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertanggung jawab, itu harus dipertanggungjawabkan. Karena dengan sengaja, karena dia paham betul bahwasanya undang-undang media itu ada. Dan dia itu wajib dan taat sepatutnya dalam peraturan tersebut. Sebagai generasi milenial atau masyarakat Indonesia, sepatutnya dan semestinya kita menegakkan berita-berita independen, terpercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh masyarakat. Apalagi jika kita melihat situasi nasional hari ini, di mana masyarakat hari ini cemas, masyarakat hari ini sedang kesusahan, masyarakat hari ini sedang kebingungan cara mengatasi virus corona ini yang tidak kunjung reda. Vaksin pun belum ditemukan. Dan banyak juga berita-berita yang tidak dipertanggungjawabkan terkait vaksin ini. Ada yang menyebutkan vaksin dapat diproduksi secepatnya, ada nunggu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial, seharusnya mampu memberikan informasi-informasi yang terpercaya kepada masyarakat, supaya masyarakat hari ini dapat menjalankan aktivitasnya, dapat melihat informasi, dan dapat melihat dan menjalankannya, supaya tidak ada kecemasan, supaya tidak ada gejolak dalam masyarakat itu sendiri terkait media hari ini yang tidak dapat dipercaya kebenarannya. Maka dari itu, kami KKM 28 mengajak kepada seluruh elemen masyarakat, kepada seluruh mahasiswa SD, SMP, SMA, dan masyarakat umum itu untuk memberantas berita hoax, melawan berita hoax, dan menyebarluaskan berita-berita yang mengandung kebenaran. Cukup sekian dari presentasi saya, Andre Gunawan Sanipa dari kelompok KKM 28. Jika teman-teman ingin materi yang lebih jelasnya lagi, saya akan memberikan di link description YouTube KKM 28. Jika teman-teman ingin membacanya, silakan baca. Di situ sudah saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Namo Buddhaya.